Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Iya, selamat sore Bung Meldi Rendra. Suasana semakin asik. Ada Santai. kata-kata yang cukup bikin gua sampai sekarang gua ingat. Singapura itu meniru bagaimana dia membangun bangsanya. Itu nggak perlu inovasi, tiru aja yang udah jadi, gitu ya. Ya kan? Nah, Ya, untuk pemberantasan korupsi sebenarnya tiru aja yang udah berhasil, ya kan? Ya, gitu ya, Bung betul Firdaus. betul. Nah, sebenarnya kan Ya, banyak sebagai model-model di berbagai negara yang bisa ditiru. Nah, ya tentunya kita bisa inovasi-inovasi ya untuk membangun konteksnya di Indonesia seperti apa. Paling konteksnya yang kita adaptasi dengan model yang udah ada, yang udah dibangun oleh di beberapa negara. Bukan begitu, Bung Firdaus? ya betul sepakat saya. Jadi kalau kita melihat kita sebagai manusia makhluk yang belajar ya, Hmm. tentunya agak lucu juga kalau yang lain sudah berhasil menerapkan, kemudian kita juga tidak belajar dari itu atau kita mengulang-ulang mencari-cari sesuatu yang di depan mata sudah ada sebagai lesson learned gitu ya. Ya. Nah, memang dalam pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi, Hmm. ya kalau kita berkaca dari indeks persepsi korupsi kemarin gitu ya, kita bisa ngambil contoh beberapa negara yang notabene kok kenapa di indeks, sekali lagi indeksnya bagus gitu ya, entah Ya. Singapura, entah Jepang, atau negara-negara yang lain, Skandinavia gitu, atau New Zealand begitu ya. Sebenarnya dalam konteks belajar tadi, sebenarnya Indonesia sudah belajarnya sudah benar. Di awal ya, kalau kita ambil contoh ya pasca 98 ya, Bung Meldi ya, Ya. sama-sama kita dulu berkeringat di 98 gitu ya. Jadi kalau kita belajar, salah satu yang kita lawan adalah korupsi kan gitu, penindasan dalam korupsi begitu. Di awal di 2000 lah, kemudian 2003 dengan adanya KPK, kemudian kita mengadopsi UNCIC. Sebenarnya tanda kutip kita sudah mengadopsi jalan-jalan pintas gitu ya. Peta istilah kalau Tan Malaka itu kan jalur keledai tanda kutip ya, artinya kita tidak perlu mengulang lagi dari nol lah, kita mengadopsi sesuatu yang sudah ada begitu. Nah, dalam proses berjalannya waktu gitu ya, ternyata dari template yang awal kita coba bangun ini kan ternyata menghadapi tantangan yang cukup besar, tidak mudah lah. Jadi kalau dulu kita berkaca dari eranya rezim Soeharto gitu ya, bahwa korupsi yang notabene lebih sentralistik gitu, lebih dikendalikan oleh pusat kekuasaan gitu ya. Tapi pasca reformasi gitu ya, dengan adanya undang-undang otonomi daerah terutama, korupsi itu lebih menyebar. Jadi semua otonomus, semua punya kewenangan, semua punya otoritas sehingga dia rentan untuk korupsi begitu. Jadi korupsi dulu kan kalau kita mau korupsi tanda kutip menyimpang, kita harus ke pusat dulu. Kita harus ngatur segala macam, dapat izin baru, dapat konsesi. Sekarang tidak begitu. Mulai dari pusat, gubernur, bupati, wali kota semua punya kewenangan masing-masing, punya lahan main masing-masing begitu. Nah, maka dari itu juga kalau kita lihat misalnya pasca 2000 ya, salah satu ekses dari otonomi daerah begitu ya. Kita melihat misalnya banyak sekali praktik-praktik korupsi yang terjadi di daerah begitu. Jadi template yang awal kita bangun di 2000 awal gitu, 2003 dengan KPK, kemudian menemukan menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan. Nah, saya melihat misalnya tantangan itu pertama berangkat dari instrumen partai politik atau kekuasaan tanda kutip ya begitu ya. Karena itu tadi, jadi kalau kita coba simalakamanya ya, untuk menjadi seorang pemimpin, jadi pejabat itu tidak murah begitu. Dan apalagi kalau memang motivasinya untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih luas begitu. Nah, yang kedua juga kalau kita lihat dalam konteks membangun peta ya, sebuah lesson learned ya gitu ya. Ternyata kita gitu ya, ini agak naif juga. Kita tidak cukup persisten gitu. Kita tidak cukup konsisten, tidak cukup kuat dalam menjalankan apa yang menjadi misi kita di awal gitu. Karena apa tadi gitu kan, tadi satu, godaannya, tantangannya kuat. Kemudian yang kedua, kita tidak cukup konsisten gitu. Kadang-kadang satu dua terpleset, bukannya sebagai pendorong untuk pencegahan korupsi, malah bisa jadi dia malah ikut juga begitu. Nah, ini yang terjadi kan, korupsi di aparat penegak hukum, korupsi di peradilan, yang misalnya yang harusnya menegakkan peradilan, memberi contoh, ternyata menjadi pelaku korupsi juga begitu. Jadi saya pikir tantangan itu yang membuat harapan kita itu tidak sesuai, jadi agak berjalan lebih lambat atau bahkan kadang tersendat atau kadang terpukul mundur begitu. Gitu. Nah, satu yang menarik memang kalau kita lihat dalam contoh penanganan korupsi ya, gitu ya. Ya mungkin Singapura ya, tanda kutip ya. Kalau kita bicara Singapura selalu masuk dalam 10 besar dalam persepsi pemberantasan korupsi gitu. Nah, kalau kita belajar dari Singapura,
saya totally tidak paham, tidak ahli Singapura gitu ya. Tapi kalau kita secara umum, secara awam, secara rakyat biasa gitu ya, yang kita lihat adalah konsistensi. Ya. Mereka punya regulasi, mereka punya kebijakan, mereka punya apa namanya, punya cita-cita, kemudian mereka jalankan. Sekali Anda tidak boleh buang sampah, Anda tidak boleh buang sampah. Sekali Anda melanggar, Anda tetap denda di sana begitu. Walaupun kalau kita lihat kan Singapura tanda kutip kan apa ya, ya lingkar kekuasaannya kan masih itu saja begitu. Ya. Nah yang mereka perkuat apa? Kalau dalam pemahaman saya, yang mereka perkuat adalah bagaimana konsistensi dalam regulasi, kemudian bagaimana penegakan aturannya gitu ya, bagaimana jaminan terhadap itu gitu. Nah kita tidak punya itu gitu. Jadi wajar gitu ya kalau dilihat apa namanya tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia, kita agak maju mundur gitu ya, kayak goyang dangdut gitu ya, sekali menuju kemudian mundurnya 2 langkah begitu. Jadi tapi seberapa lama kita akan memainkan apa namanya tanda kutip ya goyang maju mundur ini gitu ya, sementara generasi kita terus berubah gitu ya, resource kita makin berkurang gitu. Ya, ya. Dan tentunya kita bisa membandingkan yang sejajar ya, peer to peer. Malaysia misalnya itu skornya udah mulai bagus, Bung Firdaus. Betul, ya. Malaysia juga skornya lebih bagus ya, lebih di atas Indonesia gitu ya. Bahkan kalau kita mau berkaca dalam skor persepsi korupsi, negara yang baru dulu sempat menjadi bagian Indonesia, Timor Leste itu di atas Indonesia untuk 2022. Ya. Ya sekali lagi ini persepsi ya, begitu. Tapi untuk Indonesia yang sudah sejak tahun 1945 merdeka, begitu, mestinya kita sudah bisa menerapkan beberapa instrumen. Nah, saya ambil contoh beberapa instrumen ya. Jadi kalau kita bicara pencegahan, kalau penindakan nanti di aparat penegak hukum, pertama dari sisi pemerintahnya, yang artinya lebih mudah digapai, begitu ya. Pertama memang harus ada instrumen progresif di dalam aturan yang membatasi, gitu, yang mendefinisikan agar penyimpangan itu tidak terjadi. Saya ambil contoh misalnya yang paling gampang, yang banyak dikutip ya, misalnya semacam rezim apa ya, anti fraudnya Amerika, Foreign Bribery Act, FCPA misalnya, atau UK Bribery Act begitu ya. Di Cina juga ada, gitu. Di Perancis Sapin gitu, Sapin Law itu juga membatasi orang tidak melakukan korupsi begitu. Nah, di dalam salah satu perangkat undang-undang progresif ini misalnya, mereka memberikan satu pelajaran. Kalau Anda melakukan fraud atau penyimpangan gitu. Nah, di satu lagi catatan untuk mereka, misalnya fraud itu tidak hanya dibatasi dalam masuk ruang publik, tapi juga ruang privat. Swasta menyuap pelayan publik, atau di Inggris misalnya, bribery antar swasta itu masuk dalam UK Bribery Act begitu. Nah, tapi kalau kita lihat secara general misalnya, satu yang memberikan satu pembeda adalah mereka selalu memberikan sanksi, penalti atau fine-nya atau dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai yang mereka dapat. Jadi kalau kita baca dari apa namanya bribery-nya Airbus, bribery-nya macam-macam ya, yang di apa namanya swasta, FCPA atau UK bribery gitu ya, itu mereka dapat proyeknya misalnya hanya 1 triliun, tapi dendanya bisa 3-4 triliun begitu. Dan itu sangat memberikan shock terapi sekali begitu. Nah, di kita menurut saya kita harus menerapkan itu, tanda kutip ya begitu. Dan kemudian memperluas cakupannya, tidak hanya dalam konteks pelayanan publik, artinya keuangan negara gitu ya. Ini juga agak progresif ya. Kita memperdebatkan keuangan negara saja masih banyak. BUMN bukan keuangan negara begitu. Tapi menurut saya sekali lagi BUMN artinya kita seharusnya memperluas skema anti fraudnya. Jadi kalau kita berkaca kepada fraud kontrolnya, roadmapnya KPK, maka itu juga harus masuk dalam skema misalnya di bursa tanda kutip. Jadi kalau pelaku bursa melakukan manipulasi, melakukan bribery atau suap, maka sanksinya juga jauh lebih besar. Gitu. Sehingga itu memberikan efek jerah begitu. Karena sekali lagi kenapa? Karena di dalam apa ya? Dalam cakupan pemberantasan korupsi kita atau kita keluar dalam fraud ya, fraud itu tidak hanya korupsi begitu ya gitu, tapi juga ada kejahatan pelaporan keuangan, mismanajemen aset, itu juga dalam bentuk fraud gitu ya. Karena di dalam instrumen penindakan hukum korupsi kita itu baru menyangkut sebagian kecil keuangan negara gitu. Yang lainnya belum masuk. Jadi kalau kita bicara membangun zona integritas, budaya nilai gitu, kita harus masuk ke sana. Contohnya bisa mengadopsi UK Bribery Act atau FCPA misalnya, dengan skema tadi, kalau sekalinya terbukti gitu ya, maka sanksinya bisa berlipat kali, dan itu sangat memberikan efek jerah. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat lagi gitu, dan ini agak catatan untuk zamannya Pak Jokowi, kita lihat ya, ketika Pak Jokowi masuk sebagai presiden gitu ya, 2014, satu langkah bagus yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah ketika akan memilih jabatan publiknya, menteri dan segala macam, mereka minta
dia sampaikan kepada publik, kemudian agar track record-nya dicek, KPK diminta, PPATK diminta, begitu, publik juga diminta segala macam. Bahkan dilihat juga apakah ada mekanisme benturan kepentingan atau tidak, begitu. Tapi ketika masuk dalam periode kedua, 2019, gitu ya, secara ya publik melihat, kita melihat misalnya, ternyata juga salah satu misalnya mekanisme itu berkurang, bahkan indikasi-indikasi benturan kepentingan, konflik of interest itu semakin kuat, begitu. Nah, kenapa itu terjadi? Di kita, di pemerintah belum ada aturan yang secara jelas mendefinisikan dan membatasi apa itu benturan kepentingan. Jadi kalau bapak-bapak atau kita semua melihat misalnya ada kasus-kasus yang memperdebatkan benturan kepentingan antara misalnya pejabat publik dengan institusi pengusaha atau private begitu ya. Dan itu ada banyak kasusnya. Ya Bung Meldi kalau kita ingat ya, gitu ya. Gitu. Yeah. Dan itu semakin acap terjadi gitu. Karena ya itu tadi. Karena kita tidak konsisten dalam menerapkan salah satu instrumen penting dalam UNCIC atau misalnya pemberantasan korupsi di Hong Kong gitu ya, atau korupsi sendiri, benturan kepentingan itu harus dibatasi, didefinisikan kemudian dibatasi begitu. Nah, mungkin gitu ya, mau tidak mau kita harus memperkuat lagi apa sih benturan kepentingan. Kalau saya misalnya seorang menteri gitu ya, atau kepala daerah, kemudian ternyata anak saya ikut berusaha di situ gitu ya, maka saya harus deklarasi membatasi. Saya tidak boleh terlibat dalam sana gitu. Benturan kepentingan di sini dalam artian bukan membatasi gitu ya, di luar penyelenggara negara gitu, misalnya anak cucu atau tetangganya untuk beraktivitas tetap mempunyai hak yang sama, tetapi membatasi agar campur tangannya tidak terjadi. Jadi orang bisa melihat, oh ya dia dipilih bukan karena anak seseorang atau punya kedekatan seseorang atau apa gitu. Jadi yang kedua menurut saya menjadi catatan penting adalah bagaimana memperkuat gitu definisi dan batasan terkait benturan kepentingan begitu. Nah ini paling tidak kalau kita mencoba jadikan sebagai sebuah instrumen dalam dalam saran untuk peningkatan perbaikan pencegahan korupsi, paling tidak dua hal ini bisa menjadi satu hal yang bisa kita dorong gitu, menjadi PR kita untuk tahun-tahun ke depan begitu. Iya. Kita contoh FIFA aja. FIFA itu kan dia mengatur betul siapa ketua, misalnya ketua PSSI itu kan nggak boleh dari pemerintahan kan. Nah itu diatur, walaupun di Indonesia juga dilanggar juga kan. Nah ini yang terjadi, dia menyamakan semua. Jadi harusnya ditiru model-model yang udah mapan tadi, tapi dengan situasi-situasi di Indonesia itu malah dilanggar-langgar saja dan tidak ada kekuatan. Seharusnya ada kekuatan kaum-kaum intelektual atau kaum-kaum rohaniwan gitu yang untuk mendorong itu diperhatikan. Ya saya punya imajinasi liar tentang bagaimana ketua KPK dipilih oleh rohaniwan aja, ngumpul-ngumpul pilih ketua KPK dan itu akan mungkin cukup menyelesaikan itu masalahnya. Gimana Bung Firdaus Ilyas? Iya, ya artinya memang ya kalau kita bicara tadi beberapa kelompok-kelompok strategis di publik ya, di masyarakat ya, kaum intelektual gitu ya, kaum agamawan, tanda kutip ya, seharusnya juga bisa memberikan peran yang lebih efektif, lebih kelihatan lagi, bahkan kalangan kampus lah. Saya lihat misalnya, sebagai contoh misalnya kalau kampus ya, kalau kita boleh nostalgia lagi misalnya, hanya beberapa kampus sekarang yang masih punya suara kritis untuk anti korupsi atau pencegahan korupsi. Yang lainnya sibuk menghasilkan alat-alat produksi tanda kutip ya. Bahkan untuk kampus-kampus yang memang dulu punya peran sentral, banyak menghasilkan pelaku-pelaku di eksekutif, yudikatif dan segala macam begitu. Nah, padahal seharusnya dengan kemampuan mereka untuk menciptakan, mengisi jabatan-jabatan publik begitu, mereka bisa menginisiasi secara nilai. Bahkan juga kaum agamawan begitu. Tapi sekali lagi kalau kita mau coba jujur, atau beberapa instrumen masyarakat publik tersebut juga masih dalam posisi subordinasi ya. Artinya tanda kutip ya masih tergantung kepada pemerintah atau penguasa, baik itu pendanaan, kewenangan segala macam begitu. Tetapi kalau kita mau coba lihat dalam konteks yang lebih luas begitu ya, artinya sebenarnya kan kekuatan ini tidak terkonsolidasi tanda kutip ya. Jadi pasca 98 gitu ya, dengan cita-cita yang begitu besar begitu, wah kita nih mabuk kemenangan, kita punya pemerintahan pasti lebih baik begitu. Setahun, 2 tahun, dua periode ternyata tidak banyak bergerak begitu. Artinya euforia kita kayaknya kayak mimpi siang bolong begitu gitu ya gitu. Artinya apa? Konsolidasi ide itu sekarang tercerai-berai tanda kutip. Gitu. Apalagi dengan kemajuan yang sekarang lebih
artificial media, bahkan juga artificial komunikasi gitu-gitu, hoax dan kutip ya, itu juga orang lebih percaya itu dibandingkan berita yang lebih benar, lebih faktual, lebih nyata begitu. Ya, mau tidak mau akhirnya semua teman-teman media, masyarakat begitu ya, menjadi pendorong. Artinya bagaimana kita sekarang mengkonsolidasikan lagi kira-kira dalam konteks anti korupsi atau Indonesia yang lebih bersih itu, kita maunya apa sih? Siapa saja yang punya kekuatan begitu ya, gitu. Apakah teman-teman kaum agamawan bisa mengatakan, oh ya, dengan strict mengatakan kalau lo korupsi kafir gitu ya, kita doakan bersama-sama tidak masuk surga gitu. Saya pikir kan tidak ada juga, walaupun dalam pribadi-pribadi mungkin mengatakan iya masuk neraka, tapi kalau kita jadikan sebagai sebuah komitmen bersama gitu ya, kemudian juga terlibat dalam mekanisme seleksi atau verifikasi track record pejabat publik, itu akan jauh lebih baik begitu. Ya. Jadi kalau kita banyak hal yang bisa kita dorong sebenarnya. Ya itu yang saya bilang, akhirnya itu masalahnya di moral kita. Republik ini punya moral, dan setiap patahan sejarah di Republik ini itu selalu yang mengumpul atau apa yang disebut dengan kreatif minority, itu kaum intelektual dan kaum agama yang memberikan warna yang besar ya. Kita ingat waktu zaman Pak Harto 98, itu kaum agama dan kaum intelektual bergabung dan dia memberikan dorongan yang kuat untuk itu. Nah, problemnya sekarang di masalah-masalah korupsi kita, kelompok kampus dan kelompok-kelompok intelektual bangsa ini mulai kurang concern, kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Itu yang menjadi, selain saya menganggap korupsi ini bisa diberantas dengan satu kekuatan kelompok civil society, yang kedua ya hukuman yang berat tadi. Jadi yang memberikan warning itu kaum intelektual, terus melakukan warning itu akan, walaupun kadang-kadang intelektual seperti nggak punya gigi, kalau dia punya agregat pendapatnya besar, dia akan menjadi sebuah opini yang besar. Begitu, Bung Firdaus. Iya, betul. Saya sepakat gitu ya. Memang bagaimana menaikkan posisi tawar tanda kutip ya. Jadi kalau kita bisa menjadi sesuatu yang diperhitungkan oleh siapa saja, pemerintah, aparat penegak hukum gitu, partai politik gitu, minoritas kreatif istilahnya kalau dulu kan gitu ya, intelektual atau kaum agamawan misalnya, maka kita bisa mendorong ide-ide perbaikan itu lebih progresif lagi, lebih maju lagi begitu. Nah, tapi sekali lagi ya tantangannya kalau secara pribadi ya saya melihat salah satu source dari kelompok minoritas kreatif atau kaum intelektual itu adalah kampus gitu. Nah, sekarang kampus tidak banyak, walaupun ada di beberapa, dulu dia sempat di awal ya membangun semacam kurikulum anti korupsi, kurikulum integritas begitu ya. Bahkan jangankan untuk itu, bagaimana memberi kesempatan kepada mahasiswa atau sekolah lah, mungkin juga kita bisa terapkan di sekolah menengah ya, agar mereka mengembangkan diri selain dari misalnya kewajiban-kewajiban akademik gitu ya, gitu. Ya mungkin nanti konsekuensinya kalau begitu sekolahnya nggak 4 tahun, bisa 5 tahun gitu, banyakan nongkrongnya gitu ya, seperti apa namanya zaman dahulu begitu. Ya artinya dicari formula agar orang juga punya kemampuan untuk menyalurkan misalnya sisi-sisi moralnya, membangun suatu budaya nilai yang baik begitu, sehingga ketika dia masuk ke lingkungan yang lebih real lagi, ketika lingkungan kerja, dia tidak lagi menjadi sesuatu yang dipaksa untuk menjadi adaptif dengan budaya yang sudah ada, budaya yang notabene misalnya tidak mendorong keterbukaan, transparansi, akuntabilitas gitu atau kemajuan gitu. Sebenarnya dengan pemilu begitu ya, kalau kita bicara pemilu 2024 gitu ya, artinya kan setiap suara itu kan dihitung ya, setiap jelema itu kan punya kekuatan tanda kutip gitu. Nah, bagaimana misalnya kita memanifestkan lagi itu gitu. Loh, kami punya posisi tawar loh gitu. Kalau misalnya dari evaluasi kami dari publik misalnya si A, si B, partai A, partai B gitu ya, pemimpin A, kementerian B, Pemda A, Pemda B tidak baik, tidak betul, dan kami memberikan hukumannya dengan tidak memilih Anda kembali atau suara Anda akan berkurang. Anda jangan harap melenggang lagi misalnya ke Jakarta atau kursi DPRD atau pejabat publik, karena kami anggap misalnya salah satunya Anda tidak menjalankan amanah anti korupsi, tidak penuh integritas dan segala macam begitu. Ya ini memang semacam semacam menggarami air laut, Bung Meldi, gitu. Tapi ya, saya pikir kalau semua menggarami air laut mungkin jadi akan semakin asin begitu ya, gitu. Berpengaruh, begitu. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama, Bung Meldi. Salam Indonesia bersih.
Oke, salam Indonesia bersih, tetap semangat, tetap berkarya untuk Indonesia.